Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiniza Mama dengan NIM 23650080. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pada cybercrime, khususnya di materi pertemuan 3-7. Jadi, pertama-tama materi ini akan membahas hukum cyber sebagai aturan hukum yang mengatur aktivitas manusia di dunia digital. Seiring perkembangan teknologi dan internet, berbagai aktivitas seperti komunikasi, transaksi, dan pertukaran data dilakukan secara elektronik, sehingga memerlukan regulasi hukum yang jelas. Kemudian, melalui review materi ini, dibahas secara hukum cyber, kejahatan teknologi informasi, serta mekanisme pembuktian dalam perkara cybercrime di Indonesia. Kemudian, pada materi pertemuan 3 dibahas tentang latar belakang dan landasan hukum cyber. Jadi, perkembangan teknologi dan internet menyebabkan banyak aktivitas manusia dilakukan secara digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko penyalahgunaan teknologi, sehingga diperlukan aturan hukum yang mengatur aktivitas di ruang cyber. Hukum cyber berperan dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, termaksud transaksi elektronik dan perlindungan data. Di Indonesia, hukum cyber diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar hukum dalam aktivitas elektronik. Kemudian, pada materi pertemuan keempat, membahas tentang yurisdiksi dan asas hukum pidana cyber. Jadi, kejahatan cyber sering terjadi lintas negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku. Untuk itu, digunakan konsep locus delicti dan tempus delicti sebagai dasar penentuan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Selain itu, asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat asas teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan universal yang digunakan dalam penanganan kasus cybercrime. Kemudian, pada materi pertemuan kelima, membahas tentang jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Jadi, pada perkembangan teknologi informasi, membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Kejahatan teknologi informasi dapat berupa komputer sebagai target maupun sebagai alat kejahatan. Salah satu contoh kejahatan tersebut adalah carding, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit melalui internet yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui regulasi hukum, teknologi keamanan, dan edukasi pengguna. Kemudian lanjut pada materi pertemuan ke-6. Pada materi pertemuan ke-6 itu membahas tentang pembuktian dalam perkara cybercrime. Jadi, pembuktian dalam perkara cybercrime memiliki tantangan karena bukti digital mudah diubah dan pelaku sering bersifat anonim. Undang-Undang ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi syarat keaslian dan keutuhan data. Dalam proses pembuktian, digital forensik berperan penting untuk mengamankan dan menganalisis bukti elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kemudian, pada review materi pertemuan ke-7, itu membahas tentang keabsahan alat bukti elektronik. Jadi, alat bukti elektronik dinyatakan sah apabila berasal dari sistem elektronik yang andal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Bukti elektronik dapat digunakan dalam bentuk asli maupun hasil cetak, tergantung pada kebutuhan pembuktian. Proses pembuktian juga harus memperhatikan chain of custody agar keaslian dan keutuhan bukti tetap terjaga, sehingga dapat mendukung penegakan hukum dan yang adil dalam perkara cybercrime. Jadi, kesimpulan pada review kali ini yaitu perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan aturan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Hukum cyber berperan penting dalam mengatur aktivitas digital, mencegah kejahatan teknologi informasi, serta memastikan proses pembuktian berjalan adil. Dengan pemahaman hukum cyber, pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara lebih aman dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih.